Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, ketemu lagi kita pada pertemuan mata kuliah pengantar akuntansi 2. Kali ini pertemuan kita dalam virtual atau Zoom meeting. Eh, Terakhir kita sudah membahas ini ya, cadangan piutang tak tertagih ya rasanya ya. Ya. Hari ini saya mau coba share screen. Oke. Kelihatan screen saya belum? Udah ya? Saya coba full. Udah kelihatan full ya? Udah ya. Oke. Eh Baik, untuk hari ini kita perkuliahannya itu terkait piutang wesel. Ini perkuliahan kita yang ini ya, yang terakhir. Untuk piutang wesel ini kita nanti diharapkan capaian mahasiswanya itu mahasiswa mampu menjelaskan konsep piutang wesel dan menerapkannya dalam laporan keuangan. Yang mana rincian dari capaian mata kuliah kita ini adalah nanti mahasiswa mampu untuk mendefinisikan serta melihat karakteristik dari piutang wesel. Yang kedua, membedakan piutang wesel dengan piutang dagang. Yang ketiga, nanti kita bisa mencatat transaksi piutang wesel ini dalam jurnal. Terakhir, bagaimana caranya melaporkan dalam laporan keuangan jika dia mencerminkan piutang wesel. Oke. Jadi perlu dari segi pengertian, piutang wesel itu diartikan sebagai klaim terhadap pihak lain yang didukung dengan janji tertulis ya untuk membayar sejumlah uang tertentu di masa depan. Oke, sebelumnya kita kan kenal yang namanya piutang dagang ya kan, atau piutang usaha. Oke. Kalau piutang dagang itu apa sih sebenarnya bedanya dengan piutang wesel gitu? Oke. Dapat kita analogikan. Misalnya kita tukar janji nih. Awalnya kita janji lisan sama teman untuk membayar utang ya. Kita janji misal kita pinjam uang teman mungkin 1 juta, karena kita was-was nih takut rasanya teman ini kabur atau gimana, jadi kita mau buatnya tertulis, teman itu berutang ke kita dan tertulis dan di atas materai yang isinya sama tapi sekarang bentuknya formal. Jadi kalau biasanya kita berhutang ke teman, ada yang pakai bunga, ada yang nggak berbunga, ya kan? Kalau saudara masih ingat waktu kita kuliah materi obligasi, itu kan saat kita terbitkan obligasi berarti kan ada bunga yang kita bayar mungkin per 3 bulan, per 6 bulan. Nah, begitu juga dengan piutang wesel ini. Piutang wesel juga nanti dia akan ada bunga terhadap piutang yang kita tagih terhadap yang kita berikan piutang tersebut. Artinya piutang dagang maupun piutang wesel itu adalah hal yang berbeda. Bedanya itu adalah kalau kita piutang dagang maupun piutang usaha, dia itu tidak ada keterikatan, ya, tidak ada keterikatan secara tertulis. Cuman kalau kita beri piutang kan kepada orang lain kan berkat keyakinan kita, atau dia sudah menjadi pelanggan tetap kita, atau bisa juga dia sudah menjadi kepercayaan kita. Kita berikanlah dia piutang. Biasanya kan janji bayar piutang usaha itu kan misalkan dalam waktu 2 minggu bisa melunasi, dikasih potongan 10%. Itu kan biasanya kalau piutang. Nah, sekarang kalau piutang wesel ini dia ada bentuk tertulis ya, ada bukti tertulis. Kemudian dia memuat jumlah uang yang harus dibayar. Terakhir ada jatuh temponya. Jadi orang yang kita piutangkan atau orang yang kita hutangkan, dia ada janji nanti akan bayar di bulan keberapa ya. Dia akan ada janji dibayar bulan berapa. Dan itu dia dikenai bunga. Dan ada juga tanpa bunga. Ya. Oke. Jadi di sini perbedaannya adalah kalau piutang dagang itu dia tidak ada
promisnya, janjiannya, pokoknya kita lanjut lagi ya. Jadi bedanya piutang dagang, piutang usaha, dan piutang wesel itu yang membedakan kalau piutang wesel itu dengan piutang usaha adalah ada tanggal jatuh temponya dan dia berbunga dan ada juga yang tidak berbunga. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, apa perbedaan piutang wesel dan promise ya? Piutang wesel itu kita anggap sebagai aset perusahaan, bentuknya formal dan dicatat sebagai piutang. Sementara promise itu hanya janji tertulis untuk pembayaran oleh pihak yang membuat, bukan dicatat sebagai aset. Ya hanya sekedar janji bayarnya berapa, nanti kalau sudah ya lunas piutangnya, udah berarti piutang kita kreditkan, berarti dia sudah tidak lagi berhutang ya kita. Tapi kalau wesel ini kita bisa catat dia sebagai aset. Oke. Lanjut kita ke jenis-jenis piutang ya. Jenis-jenis piutang di sini ada yang piutang wesel ya maksudnya. Ada wesel berbunga, ada wesel tidak berbunga, dan ada juga wesel jangka pendek, dan ada juga wesel berbentuk jangka panjang. Yang membedakan panjang dan pendek ini adalah waktunya. Mungkin dia berjanji mungkin bisanya di tahun depan, atau bisa juga dia dalam 3 bulan, atau bisa juga kita kasih dia ada wesel ada bunganya, ada juga yang tidak berbunga gitu kan. Oke. Secara perbedaan dalam tabel ini bisa kita bedakan jenis piutang wesel itu berdasarkan bunga, jangka waktu, terus dia dicatat sebagai apa. Dicatat sebagai apa ini artinya kita akan postingnya itu apakah sebagai aset lancar atau sebagai aset tidak lancar. Artinya begini, kalau orang berpiutang wesel ke kita itu kurang dari 1 tahun, ya udah berarti dia dicatat sebagai aset lancar. Tapi kalau dia berpiutangnya lebih dari 2 tahun atau lebih dari 1 tahun, itu kita bisa anggap dia sebagai aset tidak lancar. Atau biasanya saudara kenal sebagai aset tetap. Jadi perlakuannya hampir sama seperti kita punya mesin, kita punya kendaraan. Jadi kan itu kan aset tetap. Jadi kalau dia sudah lebih dari 1 tahun, dia mau janji bayar hutangnya itu, artinya dia akan membayar lebih 1 tahun, dan kita mencatatnya nggak di piutang wesel lagi, tapi kita catatnya sebagai aset tetap. Ya, aset tidak lancar itu kan sama dengan aset tetap. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Yang ragu silakan. Ada yang ingin bertanya? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut dulu ya. Oke, silakan coba rumus dicatat ya. Oret-oret sedikit ininya kertasnya. Oke, rumusnya itu adalah dalam mencari piutang wesel, pokok dikali dengan suku bunga dikali lagi jangka waktu per 360. Jadi kalau ingat saudara waktu kita ngitung obligasi, caranya hampir sama. Jadi pokok ini dia misalkan kita punya nih di contoh di paling bawah, dia punya piutang yang kita berikan itu 10 juta. 10 juta kita berikan dia bunga 12%. Dia berjanji melunasi dalam waktu 90 hari, ya kan? Jadi berapa 12% dikali 10 juta? Yaitu 300.000. Jadi itulah bunga yang akan mereka bayar, atau orang yang kita berikan piutang ini membayar ke kita. Jadi artinya apa? Saat kita melakukan pencatatan piutang wesel, ya, saat kita melakukan pencatatan piutang wesel, ketika piutang wesel kita bertambah, dia menjadi di debit. Piutang dagang kita di kredit. Kenapa seperti itu? Nah, piutang wesel ini bisa muncul dengan 2 opsi ya. Piutang wesel ini bisa muncul dengan 2 opsi. Yang pertama itu piutang wesel muncul setelah piutang dagang ataupun piutang usahanya mereka belum bayar. Contohnya begini ya, saya analogikan. Misalkan gini, kita jual barang kita seharga 5 juta misal. Tapi dia secara kredit atau tidak tunai. Kalau kita jual barang kita ke orang seharga 5 juta secara tidak tunai, artinya piutang dagang kita bertambah, pendapatan kita juga bertambah. Jadi piutang dagangnya di debit bertambah 5 juta, pendapatan kita juga bertambah di kredit 5 juta.
Itu kejadian yang pertama. Namun uang piutang yang kita berikan ini dalam waktu 5 juta, di dalam waktu yang sudah dijanjikan tidak dibayar juga, maka kita mulai ini ibaratnya menanyakan mau bayar kapan. Jadi kita mulai mengalihkan piutang dagang ke piutang wesel. Itu makanya yang awalnya piutang dagang di debit, kita hapuskan dia menjadi di kredit dan muncullah piutang wesel. Nah, paham kan analoginya? Ada yang ingin bertanya silakan, ada yang ragu enggak proses perubahan antara piutang dagang menjadi piutang wesel? Ya, dia ada dua cara ya. Yang awalnya kita sudah catat sebagai piutang dagang atau piutang usaha, karena dia belum juga bayar, kita konfirmasi ke orang yang bersangkutan. Kalau nggak bayar juga, ini kita jadikan piutang wesel aja. Artinya piutang wesel muncul, piutang dagang sudah kita hapuskan dia menjadi kredit. Ya, oke. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, oke. Ini saat kita melakukan pencatatan piutang wesel. Yang selanjutnya, karena tadi janjinya itu 90 hari ya, karena janjinya itu tadi 90 hari, ya di sini ya 90 hari. Artinya kalau kita catat tanggal 1 Mei, 90 harinya itu jatuh kepada tanggal 30 Juli. Nah, ingat ya cara ngitung waktu kita kuliah obligasi ya. Kalau dia 1 Mei, berarti 90 hari, 1 Mei ke 1 Juni, itu berapa hari baru? 30 hari, sebulan. 30 hari ya. Oke. Dari 1 Juni ke 1 Juli, itu berapa hari? Sudah? 60? 60 hari ya. 1 Juli ke 30 Juli, itu baru 90 hari. Jadi ingat ya, kalau tanggalnya dimulai dari tanggal 1 Mei, berarti bulan Mei-nya kita hitung. Mei, Juni, Juli. Ya. Tapi kalau tanggalnya itu mulai, ini tolong mutkan ya, Edi Saputra, mutkan ininya. Edi Saputra mutkan, ya. Ini kalau seandainya kita mulainya 30 Mei, berarti Mei-nya nggak dihitung. Yang dihitung itu adalah Juni, Juli, dan Agustus. Ingat tanggalnya, apakah tanggalnya 1 atau tanggalnya di akhir. Kalau tanggalnya di awal bulan, berarti dia kita hitung bulan Mei. Mei, Juni, Juli. Di sini kita asumsikan satu bulan itu adalah 30 hari. Oke, artinya gini. Di sini pada saat jatuh tempo sudah hari ke-90, kita catat karena dia sudah janji bayar dalam waktu 90 hari. Artinya apa? Yang tadi transaksi kita adalah dia punya piutang wesel ke kita 10 juta, kita bebankan dia bunga 12%. Jadi 12% dari 10 juta itu adalah 300 ribu. Dia janji akan bayar selama 90 hari. Pada saat hari ke-90, itu tanggal 30 Juli, maka yang kita terima apa? Yang kita terima adalah pokok dari piutang ditambah dengan bunga. Ya, ditambah dengan bunga. Artinya apa? Pokok kita yang 10 juta ditambah dengan bunga yang 300 ribu. Ya, jadi total yang akan kita terima itu adalah 10 juta 300. Jadi pada saat dia bayar, kita terima kas kita 10 juta 300. Piutang wesel kita tadi yang di debit, ya ini sini ya, ini debit sini. Ketika dia sudah bayar, maka piutang weselnya menjadi kredit 10 juta dan kita mendapat pendapatan bunga sebesar 300 ribu. Karena pendapatan saldo normalnya itu di kredit. Oke. Ada yang ingin bertanya terkait jurnal saat jatuh tempo atau yang lainnya? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, buat Nofrida ada? Atau yang lain? Gimana? Yang lain
lain ada yang ingin ditanyakan? Edi, ini bilang ada? Ada? Cukup ya. Windy gimana? Ada yang ingin tanyakan Windy? Ini siapa lagi nih? Ini kameranya nggak ada. Ya. Oke. Hmm. Kita lanjut ya. Ada pula ketika wesel itu gagal bayar. Artinya sudah kita piutangkan juga, sudah kita kasih wesel piutang wesel juga, tapi dia nggak bayar juga. Jadi ketika dia tidak bayar, piutang wesel itu kita jadikan lagi dia piutang dagang, tapi dengan nilai nominal yang sudah berbeda, gitu artinya. Kalau dulu dia piutang dagang hanya 10 juta, sekarang karena piutang weselnya juga nggak dia bayar, artinya kita kembalikan lagi dia ke piutang dagang karena dia sudah lebih dari 90 hari nggak bayar juga utangnya. Jadi yang kita catat piutang dagang yang kita kembalikan itu nggak 10 juta lagi tapi lengkap dengan bunga-bunga yang sudah bunga dari piutangnya ini sudah dia setujui karena dia kan promise janji apa namanya janji yang sudah dia tepati ke kita gitu ya. Terusnya 90 hari kan sudah selesai tuh. Tapi kenapa nggak dibayar juga? Artinya gimana? Dia nggak bayar juga, maka kita kembalikan dia ke piutang dagang. Nah, kalau piutang dagang nggak dibayar juga gimana, Pak? Kan itu lagi pertanyaan. Kita buatkan cadangan piutang tak tertagih lagi, seperti yang kita bahas kemarin. Artinya ini ada kemungkinan piutang ini nggak jadi dibayar. Maka kita cadangkan menjadi piutang tak tertagih. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, selanjutnya ya. Penyajian dalam laporan keuangan. Oke, kalau untuk penyajian dalam laporan keuangan sifatnya hampir sama dengan piutang usaha. Kalau dia kurang dari 1 tahun, berarti kita taruhnya itu di laporan keuangan adalah di piutang usaha, hampir dekat dengan piutang usaha di bawahnya berarti piutang wesel. Ini dia lancar. Tapi kalau dia jangka panjang, wesel jangka panjang ya, dia kita catat seperti aset tetap atau aset tidak lancar. Seperti dia catat tuh di bagian tanah, kendaraan, gedung, ya. Itu cara penyajiannya. Yang kedua, yang terakhir itu ada bunga belum diterima dan juga ada pendapatan diterima di muka. Artinya di sini. Artinya kita kan ada pendapatan bunga kita yang kita terima di muka karena dia belum bayar juga kan. Berarti itu pendapatan yang kita terima di muka. Oke. Lanjut ya. Coba kerjakan sebentar. Sebentar saja. Rumusnya perlu saya kembalikan atau gimana? Ada nyata tadi yang lain? Oke. Silakan ini rumusnya coba dicetak dulu ya. Ini kenapa nggak jalan ini? Ah ini. Ini rumusnya ya. Ini sederhana kok. Sama kayak kita ngitung obligasi kemarin. Belum lagi ya, coba dicatat rumusnya. Caranya mudah kok. 360 hari ini hari ya. Jangka waktunya dia hari. Sudah? Kita mau lihat soal? Belum. Belum. Ya. Ya, jangka waktu dibagi 360 ya. Maksudnya itu gini. Maksudnya itu kita kan dia janji tadi 90 hari itu. 90 hari dibagi 360. Jadi cara matematika yang mana akan kita cari dulu ya dalam kurung. Berarti 90 dibagi 360.
60 dulu. Iya. Mau saudara jadikan dia tahun juga bisa. Berarti kan 3/12. Tapi biasanya ini dalam hitungan hari biasanya. Paham ya? Biasanya di dalam hitungan hari. Oke, udah catat ininya? Nah, kita lihat soalnya ya. Oke, coba oret-oret dikit lah di buku atau di catatan kecilnya. Di sini posisi kita sebagai siapa? Coba baca soalnya. PT Muda menerima wesel dari Tuan Budi sebesar 25 juta. Bunganya 10% untuk 120 hari. Nah, kita ini posisi kita sebagai PT Muda atau Tuan Budi ini? PT Muda. Nah, coba baca lagi. PT Muda menerima wesel dari Tuan Budi. Tuan Budi ya. Oke, Tuan Budi. Kita sebagai Tuan Budi, kita memberikan wesel. Arti wesel itu kan surat tagihan nih, perjanjian bayar kepada si PT Muda. Dia punya piutang ke kita 25 juta, kita beri dia bunga 10% untuk 120 hari. Nah, coba hitung aja dulu deh. Oke, saya coba buka ini ya, buka Word ya. Saya coba buka Word. Oke, sambil cari, saya buka Word ya. Oke, saya coba share screen. Oke, dia punya hutang 25 juta. Sorry, saya besarkan. Dia punya piutang wesel sebesar 25 juta. Oke, ntar saya besarkan. Oke. Dikali berapa tadi bunganya? 10%. 10% dikali. Ayo, 120 hari dibagi 360 berapa? 0,307692. Bener nih. Ayo, satu-satu. Siapa? Nah, 120 dibagi 360, 0,3333 enggak? Ya, 0,333 ya. Oke. Oke, kalau kita turunkan lagi berarti 25 juta dikali 0,1 enggak? Benar enggak? 10% itu 0,1 apa 0,01? 0,01 apa 0,1? 0,1 ya. Baru kita kali 0,33. Oke, cocok ya. Ayo, cari kalkulatornya berapa hasilnya? 25 juta dikali 0,1 dikali 0,33. 832.500. Oke. Ini baru apa namanya? Ini baru bunga ya. Baru bunga. Oke, ini baru bunga. Oke. Jadi kalau kita buatkan jurnalnya, ya, kalau kita buatkan jurnalnya, pada saat kita mencatat apa jurnalnya? Piutang, piutang wesel, berapa? Pada saat nyatat nih, nyatat 25 juta
Terus di bawahnya bisa jadi piutang apa? Dagang juga 25 juta. Ini pada saat kita mencatat transaksi, ya kan? Ini pada saat kita mencatat transaksi. Oke. Sekarang kalau sudah saat jatuh temponya, berarti saat jatuh tempo, ya, 120 hari, maka kita terima kas berapa? Tadi bunganya berapa? Jadi kita kalau dia sudah jatuh tempo, kita terima kas, berapa dapat kita? Kas berapa? 25 juta 832 500. Terus piutang weselnya juga sudah selesai. Oh, nggak bisa di ini ya. Piutang weselnya juga kita hapuskan karena dia udah lunas ya. Piutang wesel 25 juta dan kita terima pendapatan bunga. Ya. Bunga sebesar 832 500. Oke. Ya. Dah, selesai. Ya. Jadi ini adalah cara hitungannya pada saat kita jatuh tempo dan saat kita bayar mencatat saat dia piutang wesel kita muncul dan saat kita jatuh tempo. Oke. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup ya. Oke. Untuk tugasnya itu seperti biasa ya, lengkapi catatan. Catatannya kan udah saya periksa kemarin ya. Nah, jadi catatannya kumpul. Ada tugas nggak saya kasih kemarin? Nggak ada ya? Berarti setelah ujian catatannya dikumpul. Jangan lupa difoto dulu ya yang sudah saya paraf. Soalnya nanti saya kumpul. Oh, yang sampai ini pitang wesel. Sampai pitang wesel. Terakhir kan cadangan betang tetap lagi. Ini kan pitang wesel kan? Nah, iya. Jadi kalau yang belum, kapan saudara ke kampus besok kampus? Nah, besok minta tanda tangan Bapak ya. Oke. Lengkapi catatan. Catatannya dikumpul sesudah ujian. Kapan kita ujian? Jadi sesudahnya itu dikumpulnya. 18 ya? Ya, 18 berarti besok sesudah ujiannya dikumpul. Tapi jangan lupa difoto dulu yang sudah Bapak tanda tangan. Karena fotonya itu nanti saudara upload di ini di form sebagai bukti catatannya sudah Bapak periksa gitu loh. Oke ya. Mungkin itu aja pertemuan kita. Gimana Arif? Ya boleh besok besok ya. Besok kalau nggak ada Bapak titip aja sama Bu Nana yang di depan Bu Yana ya. Nah, nanti Bapak minta ke Bu Nana, nanti kasih tahu Bapak kalau sudah dititip ke Bu Nana besoknya atau pas hari itu juga Bapak tanda tangan daripada saudara nungguin Bapak nanti pas Bapak istirahat Bapak cek ke Bu Nana baru Bapak tanda tangan. Nanti ambil lagi di sana ya. Oke. Ya, pas ujian aja. Tapi kan kemarin kan udah ada yang Bapak paraf. Jadi itu yang terlambat kan beda lagi tanggal parafnya. Oke. Ada nggak ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Cukup ya? Rasanya catatan apa kasih ya? Yang lain ada? Catatan ya? Ya, lengkapi catatan aja rasanya. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Pertemuan kita cukupkan sampai waktu jam berapa ini? Jam 9 kurang. Jadi terima kasih Bapak Sudai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.